Jadi hari ini kita janjian lagi ketemu sama Mbak Tika. Tapi nggak di rumahnya juga sih ya. Masih di gang ya, Jadi, rumahnya. Ini belum nyampe sih sebenarnya. Mana ya Mbak Tika ya? Lihat nggak Mas Bas? Oh ini. Nah itu Mbak Tika. Ya. Kita turun aja. Mas, Mbak, aku kayaknya minta tolong deh. Minta anterin ke rumah Nita ya. Nita. Siapa? Nita itu pembantu saya. Oh pembantu? Iya, 2 hari yang lalu tuh dia keluar tanpa, ya nggak ada alasan yang pasti gitu. Saya nggak curiga gitu. Saya rasa Nita tuh ada sesuatu, makanya aku pengen dapat penjelasan dari dia. Dia ini keluar kerja. Tapi Mbak curiga apa ya Mbak? Tanpa alasan gitu keluarnya. Makanya aku butuh. Enggak Mbak, di sini kan Mbak kan nggak tolong sama kita buat menyelidiki suami Mbak kan. Terus ada hubungannya apa sama pembantu Mbak? Iya, kan kita lagi cerita tentang Mas Bayu. Mas Bayu itu yang awalnya masukin Nita ke rumah itu ya Mas Bayu, makanya kayaknya ada sesuatu deh. Karena semenjak Nita keluar, Mas Bayu tuh berubah. Mas Kayak ada yang sembunyiin gitu. Terus kenapa kita harus ke Nita ya nggak sih? Saya rasa tuh Nita tuh tahu sesuatu, makanya aku pengen penjelasan dari Nita. Oke, jadi gini, Mbak minta tolong sama kita sekarang buat ke rumahnya Nita, Iya. pembantu Mbak. Nah. Yang keluar beberapa hari yang lalu. Setelah keluar, suami Mbak ada perubahan begitu. Perubahan, iya. Jadi Mbak Sering pengen, ngomong gitu. jadi Mbak pengen coba nanya sama Nita. Iya. Tahu nggak permasalahan yang sebelumnya sama suami Iya, Mbak? saya rasa Nita tahu. Gimana Pak? Iya kalau emang Mbak ngerasanya kayak gitu ya ya kita bantu. Semoga aja emang bener ada info yang Nita tahu kan? Tapi Mbak tahu kan rumahnya Nita? Iya, saya tahu. Ya udah yuk kita berangkat dulu. Berangkat aja sekarang. Gimana Mbak? Ini udah bener nih jalannya? Rumahnya dekat-dekat sini. Sepi banget tapi ya? Iya sepi banget. Iya, karena udah malam gitu ya. Di sebelah mana Mbak? Masih ke depan lagi nih atau? Iya. Cepet. Iya. Aku perlu bicara sama kamu, Nita. Mbak Nita. Mbak Nita. Mbak, astagfirullah. Ini gimana dong ya? Apa ya Nita langsung pergi? Ya, lu lihat kan motor barusan? Nita ya, lu kejar dia ya. Iya, lu kejar dia pokoknya. Ntar lu kabarin kita. Oke, siap. Jadi udah nyusulin. Udah. Ya udah kita. Gimana nih kita? Kita kejar. Iya. Ya udah nggak apa-apa ya. Putar balik Mas Bas. Saya yakin ini, kalau Nita tuh udah menjanjikan sesuatu. Kalau nggak ada masalah, nggak mungkin dong dia lari gaji. Ya juga sih, Fat. Soalnya tadi dia sempat kaget kan ketika ngelihat Mbak Tika. Ya kalau misalnya dengar ceritanya Mbak Tika, kalau misalnya Nita itu kan sempat tiba-tiba keluar kerja dari rumah kan? Iya. Ya mungkin dia juga emang nggak mau ketemu karena emang dia tiba-tiba keluar kerja kan? Atau mungkin Mbak ada masalah sebelumnya sama Nita? Saya rasa enggak deh. Tapi kalau Saya nggak ada nggak ada masalah alasan sama keluar Eh, kerja. bentar. sama kita. Jadi Sherlock nih. Nggak jauh, tinggal lurus aja. Alasannya keluar kerja apa sih Mbak sebenarnya? Tapi dia memang bener kata Fatih nggak ada alasan apa-apa nggak ngomong sama Mbak Tika. Enggak ada. Langsung keluar gitu aja. Keluar gitu aja. Aneh lah. Ada yang janggal sih kalau menurut gue di sini.
Kalau Jerry sih Sherlocknya di sini. Jerry mana Jerry? Mas lihat Jerry nggak? Ini dia. Jerry. Ini udah. Kayak dia luput gimana? Motorin dia di rumah. Aku nggak tahu rumahnya. Oh itu dia. Iya. Iya sih, si Dita memang rumahnya di sini. Oh ini? Iya. Daerah-daerah Kita sini. kelewatan dong berarti. Oh beneran ini rumahnya? Gimana kita cek aja coba? Ya udah. Yaudah kita cek. Nita! Ibu mau bicara, Nita. Mbak Nita? Nita. Bu, tolong Bu. Tolong percaya saya, Bu. Bukan saya, Bu, yang minta, tapi Bapak, Bu, yang maksa saya, Bu. Apa? Maksa? Maksa apa sih? Oh, jadi bener selama ini kamu ada sesuatu sama Bapak? Dasar pembantu kamu ya? Bu, tenang dulu dong, Bu, tenang dulu. Ini jelasin dong, ini maksudnya maksa apa sih? Ya ini kalau kamu ngomongnya kayak gitu, kayak ambigu, kayak kita jadi pikirannya negatif Aneh-aneh. mulu. Mas, Nita ini masuk kerja karena suami saya. Ternyata dia diselingkuh. Saya demi Allah, Bu, saya nggak ada hubungan apa-apa sama suami Ibu. Tapi Bapak, Bu, yang maksa saya, Bu, buat nerima uang dari dia. Bapak ngasih uang kamu. Ada hubungan apa kamu sama suami saya? Kok sampai suami saya sampai ngasih duit ke kamu? Saya nggak ada hubungan apa-apa, Bu. Saya berani sumpah. Kalau nggak ada hubungan, kenapa suami Batika ngasih duit? Tapi waktu itu Bapak ke rumah saya. Di situ tuh Bapak maksa saya buat nemuin ke ibu saya. Apa? Nemuin ibu kamu? Oh jadi bener, Mas Bayu itu mau ke rumah kamu, mau ngelamar kamu? Iya? Enggak, Bu, jangan salah paham kayak gitu dong, Bu. Ya terus keperluannya apa kok ke rumah kamu terus ketemu sama ibu? Sedangkan Mbak Tika aja nggak tahu lo sebagai istrinya. Pak Bayu itu ke rumah saya mau lihat ibu saya, Bu, yang lagi sakit. Alah, gak usah bohong deh kamu. Saya tapi nggak bohong, Bu, saya berani sumpah. Terus kalau gitu ngapain tiba-tiba keluar kerja? Bener apa sih yang kamu tahu dari Mas Bayu? Hah? Saya keluar kerja dari rumah ibu itu karena saya mau jagain ibu saya mau fokus sama ibu saya. Kamu gak usah bohong deh. Kamu cari alasan aja kan? Enggak, Bu, saya sumpah, Bu, ibu saya lagi sakit, Bu. Saya gak percaya. Kamu tuh pasti bohong kan? Saya nggak bohong, Bu, saya berani sumpah demi Allah. Ibu saya tuh lagi sakit di rumah. Ini gimana sih Mbak Nita, aneh banget. Tahu kan Mas Bayu itu banyak yang nagih-nagih utang, sedangkan ke Mbak Nita ngasih uang cuma-cuma. Mbak mending jujur aja deh sekarang sama Mbak Tika. Emang sih waktu itu Bapak sempet ke rumah. Dia itu cerita banyak sama saya. Dia bilang dia tuh ngeluh, dia pusing sama urusan hidupnya. Dia juga nasehatin saya biar saya tuh nggak ngutang ke rentenir, nggak minjem uang ke rentenir. Terus dia curhat sama kamu gitu? Iya, Mas. Dan di situ Bapak ke rumah saya juga, dia bilang kalau dia itu ingat sesuatu. Apa? Ingat sesuatu? Sesuatu apaan sih? Ya saya nggak tahu, Bu. Kamu gak bohong kan? Saya nggak bohong, Bu. Saya berani sumpah. Saya juga sama suami ibu nggak ada hubungan apa-apa. Aduh Mbak gimana ya? Kalau nggak ada hubungan apa-apa kok kesannya Mbak tuh tahu banyak tentang Mas Bayu ya, sedangkan Mbak Tika aja istrinya sendiri tuh nggak terlalu banyak tahu loh Mbak. Saya juga nggak tahu sih, Kak. Tapi waktu itu emang Pak Bayu tuh jadi kayak gitu sama saya. Dan waktu saya masih kerja di rumah, Bu Tika juga ada beberapa orang datang ke rumah marah-marah dan dia nagih utang ke Bapak. Nah, itu dia yang aku bingung. Kenapa belakangan ini banyak sekali yang nagih ke rumah? Atau mungkin uang itu dikasih buat kamu, gitu? Emangnya sih Bu dikasih ke saya, cuma kan itu buat biaya berobat ibu saya. Nah terus
Hubungannya apa sama ibu kamu? Ya saya nggak ngerti, tiba-tiba bapak baik aja sama saya. Dia mau bantu saya buat biaya berobat ibu saya. Kamu bilang ibu kamu sakit. Iya. Terus mana ibu kamu? Ya nggak ada di sini, ini rumah saudara saya, bukan rumah ibu saya. Ya, Mbak Tika. Ya jadi sekarang kita udah janjian sama Mbak Tika, cuman Mbak Tika meminta kita untuk tidak datang ke rumahnya. Iya. Tapi menunggu di ujung jalan dekat rumahnya. Katanya sih Mbak Tika suaminya mau pergi. Jadi Mbak Tika meminta kita untuk mengikutinya nanti. Cuman ini Mbak Tika ini belum kelihatan. Mana ya? Itu bukan Cio. Oh iya itu, ya. Ayo dibuka. Mana Mbak Tika? Tapi ini beneran suami Mbak Tika mau pergi. Iya, tadi aku lihat dia ada janjian gitu. Mbak, janjian kemana? Nggak tahu. Mbak Tika nggak nanya? Enggak. Soalnya kalau aku tanya pasti dia marah. Mbak tahu dia janjian dari mana? Tadi dia nelfon. Oh, udah janjian dari telepon Yuk, ya? serius. Eh. Itu bukan Cio. Oh, kayaknya Betul itu nggak? deh. Iya, itu. Jadi Mbak tuh taunya suami Mbak mau janjian tuh ketika dia nelpon Mbak dengar gitu maksudnya. Iya, dan saya dengar itu suara perempuan. Ya siapa tahu itu temennya atau rekan kerja atau Enggak, siapa Mbak. ibu? Saya yakin itu bukan ibu. Saya yakin itu orang lain. Biasa sih Mbak, jadi temen masalahnya. Kita takutnya nih kalau misalnya Mbak ini kebawa emosi gara-gara kemarin yang Mbak sama Nita Enggak, itu loh. Mbak. Saya yakin banget kalau ada sesuatu yang disembunyiin dari aku. Oh iya tapi Mbak tadi keluar tuh udah minta izin belum sama suami? Suami Mbak tahu nggak? Enggak, saya sembunyi-sembunyi. Saya bilang udah mau tidur. Saya tidak tahu kalau saya ngikutin dari dia. Nih jalannya udah lumayan jauh nih. Mbak tahu nggak daerah sini? Jalan-jalan sini? Saya rasa enggak deh. Enggak tahu dia mau kemana dia. Ini juga pertama kali Mbak lewat sini. Belok. Iya, baru belok. Ternyata dia punya selingkuhan di perkampungan kayak gini. Coba deh Mbak bayangin, laki-laki sudah beristri, pergi malam-malam, pakai minyak wangi, dandan rapi. Coba, ngapain kalau nggak selingkuh? Mungkin ada pekerjaan lain kali Mbak yang mungkin ya harus ketemuannya malam-malam gitu. Iya, terus ngapain harus pakai wangi-wangi gitu loh? Dan lagi pula kenapa nggak bilang? Saya kan istrinya, harusnya ngomong dong kalau ada apa-apa. Kalau mau kerja juga ngomong, pamit itu. Saya yakin dia itu mau nemuin perempuan. Kita kan belum punya bukti apa-apa. Memang yang teleponnya yang Mbak dengar itu perempuan, tapi kan nggak begitu jelas. Iya, tapi kalau malam-malam kayak gini kan, apalagi coba? Dari sikap dia itu udah melenceng, maksudnya gimana ya? Nggak lazim gitu, nggak seperti biasanya. Biasanya tuh jujur, mau kemana-mana bilang, pulang juga tepat waktu. Kalau kayak gini, pergi malam-malam. Dia berhenti tuh. Iya, berhenti tuh. Bentar, dia berhenti kayak di... Itu ada orang nongkrong ya di situ ya? Banyak kayak? Iya Mas Bas. Nongkrongan saya sih. Orang nongkrong ya? Yaudah kita samperin aja yuk. Bentar. Kita mending... Jangan kalau kita samperin yang ada dia pasti marah-marah lagi. Enggak ya, tapi ini kesempatan kita biar kita tahu dia tuh niatnya apa kesini, tujuannya apa. Bentar, Ya Pak. enggak? Bukan begitu. Apalagi kan itu banyak orang, Pak. Kalau kita turun sekarang, kita nanya-nanya, apalagi ini permasalahan pribadi keluarga Mbak Tika. Nggak enak kalau banyak orang yang denger. Jadi, Terus gimana dong? udah, mending kita awasin aja dulu di sini. Suami Mbak ini ngapain? Dia jalan lagi kan? Iya. Gini. Aduh. Gue coba nelpon Jerry. Jerry, lu lihat motor di depan tadi kan? Lu kan naik motor, lu ikutin dia ya? Iya, lu pokoknya ikutin dia, jangan sampai lepas. Iya, sip. Ntar lu kabarin gue. Oke, siap. Terus kita kenapa nggak ikutin aja yuk? Nggak gini, gue coba turun, gue pakai jaket, gue coba nanya tuh sama orang yang nongkrong tadi, dia mau kemana? Yakin lo dapet informasi kalau nanya-nanya sekarang kan kita orang asing di sini. Ih, coba dulu, Fat, kan nggak ada salahnya nyobain kan? Yang penting Jerry sekarang udah ngikutin dia kemana, oke?
Ya udah deh sekarang aja lu coba tanya sekarang. Iya. Baru pada cabut ntar. Karena mobil masuk sih. Iya, gangnya kecil banget kan Mas Wes.